Apa jadinya jika server kita bisa diakses oleh siapa aja dan dari mana aja? Tanpa keamanan yang tepat, resiko peretasan dan kebocoran data mengintai. Dalam arsitektur ini, semua akses dari internet harus melalui firewall Debian yang dikonfigurasi dan dijelaskan oleh M. Rabil Radiansa terlebih dahulu. Dari sana, lalu lintas diarahkan ke VM Debian 1 untuk layanan FTP yang dikelola dan dijelaskan oleh Widianti. Selanjutnya, VM Debian 2 untuk akses web yang akan diatur dan dijelaskan oleh saya sendiri yaitu Maimunah Nurpala. Sementara itu, akses SSH yang dikontrol dan akan dijelaskan oleh Helmi Putra Ramdhani hanya diperoleh melalui jalur aman di firewall tersebut, menciptakan sistem keamanan berlapis yang terpusat. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Rabi Radiansah dengan NIM 41037006246010 yang akan membawakan record atau penjelasan tentang proyek mata kuliah keamanan komputer dan jaringan, di mana deskripsi proyek tersebut, klien 1 hanya terhubung pada FTP saja, dan klien 2 hanya terhubung pada web saja, dan klien 3 hanya terhubung pada SSH saja. Di sini langsung saja kita ke Debian Firewall, kita klik lalu klik Start. Setelah terbuka, klik lalu tunggu prosesnya. Setelah masuk, kita pilih Debian Admin, lalu masukkan passwordnya. Setelah memasukkan password, ini adalah tampilan awalnya. Kita cari terminal untuk mengetes dan menjalankan klien-klien yang lain. Kita klik terminal. Setelah masuk terminal, kita masuk dulu ke root. Caranya kita ketik sumin. Kita klik sumin. Lalu masukkan passwordnya. Nah, setelah masuk, kita akan menambahkan rules agar koneksi klien 1, klien 2, dan klien 3 terhubung dan mengatur blok-bloknya. Kita klik nano /etc/ namanya yaitu firewall uas.sh. Nah, di sini saya sudah membuat rules atau aturannya, di mana ada berbagai aturan, yaitu kita fokus pada aturan utama. Di aturan untuk klien FTP, di sini hanya mengizinkan port 21, yaitu port FTP sendiri dengan IP 192.168.0 dan .101. Dan klien-klien selanjutnya yaitu 102, klien 3-nya 103, dan server sendiri yaitu 100. Pada keterangan klien FTP ini, di mana port 80 dan port 22 itu di drop atau di blok. Dan untuk aturan klien 2, di sini hanya mengizinkan port 443 yaitu HTTPS dan port 80. Namun di sini kita fokus pada port 80 saja. Dan memblok port 21 dan port 22, di mana port 21 itu adalah FTP, port 22 itu adalah SSH. Dan aturan untuk SSH yaitu
port 22 diizinkan, atau port klien 3, atau port SSH, dan port 21 dan port 80 di drop atau diblokir. Di sini kita bisa melihat ke bawahnya. Lalu kita keluar dengan setelah memasukkan atau mengecek aturan tadi, lalu kita aktifkan, kita memberikan izin kepada firewall ini untuk mengaktifkan atau mengizinkan eksekusi rules atau aturan yang tadi itu dengan chmod tambah x/etc, lalu masukkan namanya yaitu firewall uas.sh, lalu klik enter. Sepertinya di sini kita bisa lihat saya ketinggalan, yaitu typo C-nya C. Nah, di sini sudah terizinkan untuk si firewall mengakses rules yang tadi. Lalu kita untuk menjalankan script firewall-nya kita /etc/ namanya firewall uas.sh, lalu enter. Sepertinya di sini juga tertinggal ya, enter. Nah, di sini sudah terjalankan ya, sudah diizinkan, sudah menjalankan script firewall. Lalu kita klik, lalu kita tampilkan semua aturan dengan detail, dengan memasukkan if tables min L besar, min N, dan min P. Lalu kita tambahkan line numbers. Kita cek if table L and V line numbers. Enter. Nah, di sini terlihat. Lalu selanjutnya kita cek status semua layanan apakah aktif atau tidak. Yaitu ada 3 layanan, layanan klien 1, layanan klien 2, dan layanan klien 3. Kita klik sistem ctl status, itu klien 1 yang fs ftpd, lalu klien 2 apache 2, lalu klien 3 ssh, lalu enter. Nah, di sini kita bisa lihat ada 3 klien, yaitu klien 1 aktif, enable aktif running, yaitu berarti tidak ada masalah. Klien 2 sama, tidak ada masalah. Klien 3 karena kita tampilkan semuanya dengan klik enter. Nah, klien 3 juga sama, enable active running. Untuk setting pada firewall cukup sekian. Selanjutnya kita akan melanjutkan kepada klien 1, 2, dan 3. Perkenalkan, nama saya Widianti, NIM 41370062462002. Di sini kita klik pada bagian klien pertama atau FTP, lalu klik show. Di sini saya sudah men-start untuk melakukan tes apakah berjalan sesuai atau tidak. Mari kita coba koneksikan ke server. Kita ketik pingmin, lalu cek untuk barisnya, akan tampil 5 baris saja. Setelah itu, masukkan IP servernya 192.168.0.100.
Di sini kita lihat bahwa sudah berjalan. Selanjutnya, setelah terhubung dengan IP server, hasil yang akan tampil hanya FTP, sedangkan yang lain diblokir atau tertutup. Kita tes dengan ketik nmn map -p, lalu masukkan portnya, yaitu port 21, port 22, port 80, dan port 443, itu 92, 168, 0, 100. Bisa terlihat yang ada pada port 21 itu stepnya open. Itu hanya untuk FTP. Sedangkan untuk klien dari yang lain, kita bisa lihat pada port file tiret, atau bisa dibilang klien yang lain sudah terblokir atau tidak terhubung di klien FTP. Jika sudah begitu, tandanya ini sudah sukses bahwa yang terbuka atau yang terhubung hanya klien FTP saja. Baik, untuk program selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Maimunah Nurfalah. Di sini saya akan masuk ke bagian web, lalu kita klik show yang berbentuk panah hijau. Lalu untuk pertama-tamanya kita cek terlebih dahulu apakah terhubung dengan server atau belum. Kita ngeceknya dengan cara ping min c, tunjukkan 5 baris saja ya. Lalu masukkan IP-nya 192.168.0.100. Nah, kalau sudah seperti ini, artinya sudah terhubung. Sekarang selanjutnya kita cek apakah terblokir semua atau justru malah terbuka semua aksesnya. Kita ceknya dengan ketik nmap -p, lalu masukkan portnya, port 21, 22, 80, dan port 443. Jangan lupa cantumkan IP servernya 192.168.0.100. Ini tandanya sedang berproses, jadi akan agak sedikit lama. Nah, sudah muncul ya. Kita bisa lihat di sini yang terbuka hanya port 80, di mana port 80 ini adalah web atau HTTP. Selain port 80 tertutup atau terblokir. Baik, perkenalkan, nama saya Helmi Pramdani. Di sini saya akan mengetes dari klien yang ketiga, yaitu SSH ya. Kita akan mengetes hanya SSH-nya saja yang diizinkan, sedangkan FTP dan web akan diblok. Di sini mengecek dulu sambungan ke IP servernya ya. Ternyata connect ya, di ping dulu. Kemudian kita akan tulis nmap -p, kemudian masukkan port 21,2280, kemudian masukkan IP server. Nah, di sini sudah terlihat ya bahwa hanya SSH saja yang open, sedangkan FTP dan juga HTTP itu tertutup. Jadi pengujiannya berhasil, klien ketiga hanya bisa mengakses SSH-nya saja. Sebagai kesimpulan, pada studi kasus ini kami telah berhasil mengimplementasikan firewall Linux menggunakan IP tabless untuk membatasi akses layanan sesuai dengan kebutuhan masing-masing klien. Setiap klien hanya dapat mengakses layanan yang diizinkan, sementara akses yang tidak sesuai berhasil diblokir oleh firewall.